Saling memberi hadiah itu baik di antara tetangga. Bagaimana dengan rekan kerja di kantor, mengingat dalam dunia kerja, apalagi karyawan negeri dilarang untuk saling memberi hadiah, gratifikasi. Ya, kalau sifatnya teman-teman ada larangan semacam ini, Anda patuhi aja. Patuhi ya, yang sifatnya dilarang. Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan. Bukan dilarang memberi, ketika diberikan Anda kasih laporan. Ini ada pemberian, laporkan. Kalau secara hukum boleh diterima, silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Kan ada di antara pejabat dan yang lain menerima itu. Ya, kemudian ketika diterima dilaporkan, ini ada pemberian ini, dicatat benar nggak secara hukum. Kalau tidak, kembalikan ya kembalikan. Kalau diterima, diterima. Selesai urusannya. Sangat ringan. Ya, kalau kemudian secara hukum diperkenankan, maaf, kalau dalam Islam itu silahkan aja sepanjang yang diberikan halal dan baik. Silahkan berbagi, silahkan hadirkan kemuliaan, hadirkan kesenangan, silahkan. Tapi kalau ada kemudian indikasi dengan pemberian itu, ada motif-motif lain, itu pun jangankan sekarang, dari zaman Nabi itu pun harus dilaporkan. Contoh, Nabi SAW itu pernah kedatangan sahabat. Mereka sedang jalan-jalan, dipanggil oleh seorang dari utusan kepala suku. Kisahnya lewat ke tempat itu, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan pada saat itu. Jadi, setelah mereka lewat, terkena kalajengking, nggak sembuh-sembuh, tabib didatangkan. Disusul itu rombongan sahabat itu. Tadinya diacuhkan. Begitu kemudian nggak ada yang bisa menyembuhkan, disusul. Saat disusul itu kemudian mereka ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketua suku kami sakit. Satu di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, insya Allah. Bukan mengatakan saya yang menyembuhkan, tapi insya Allah, jika Allah berkehendak. Maka dibantu, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, nggak ada yang lainnya. Dibacakan, sembuh pada saat itu. Begitu sembuh, diberikanlah hadiah banyak kambing. Saat diberikan itulah kemudian apa yang paling menarik? Mereka nggak makan langsung kambingnya, dibawa ke Nabi untuk dilaporkan. Khawatir gratifikasi dari ayat Quran. Dibawa tuh, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi kami ada kejadian begini. Kemudian diberikan hadiah kambing. Apakah hadiah ini halal kami makan? Itu menarik tuh. Kami diminta bantu begini. Kami kemudian bacakan ayat-ayat Quran seperti ini. Lalu setelah itu sembuh, diberikanlah hadiah kambing. Apakah halal kami makan ini? Luar biasa. Apa kata Nabi? Tahu dari mana kalian kalau itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Itu halal. Ayo silakan makan dan berikan bagian kepada saya. Maksud Nabi itu, ayo kita nikmati bersama untuk mencontohkan bahwa itu boleh. Takutnya kalau Nabi nggak makan, takut ini benar-benar belum halal. Paham ya? Maka Nabi kemudian menikmati itu bersama mereka untuk menunjukkan itu boleh. Jelas sampai sini? Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Misal dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu, tidak ada tujuan yang lain, diberikan aja, dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang. Ya, maka ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya ke neraka. Paham? Ya, saya kira 5 menit lagi saya coba jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mana yang harus didahulukan ketika kita sedang dalam perjalanan di jalan tol dan kita tidak menemukan rest area, sementara waktu subuh sudah mepet, jam 6 misalnya. Jam 6 bukan waktu subuh, Bu, udah lewat subuh. Baik. Jam 6 misalnya baru ketemu rest area. Apakah tetap dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau langsung sholat subuh? Maka yang seperti ini lihat sifat berkendaraannya. Di mana teman-teman menunaikan sholatnya? Apakah di motor? Apakah di mobil? Yang mobilnya itu dalam posisi apa? Kalau Anda sedang menyetir misalnya, nyetir, kan nggak mustahil juga Anda kemudian sholat di dalam mobil sementara sedang menyetir. Karena ada sekarang yang kreatif, saat kemacetan itu saya takbir. Ya, saat kemacetan itu kemudian saya takbir aja. Tiba-tiba ketika jalan sedikit lagi, sami Allahu liman hamidah, pegang setir, injak lagi, jalan lagi, gitu ya. Rem lagi, nggak usah memaksakan diri. Nggak usah memaksakan diri. Kalau Anda memungkinkan tayamum, dalam posisi yang bisa menunaikan sholat di kendaraan, silahkan tunaikan sholat di kendaraan. Sekarang lebih banyak, bisa di kereta api, bisa di bis, bisa kemudian di pesawat, silahkan. Tunaikan. Bagaimana caranya? Pertama, kalau tayamum. Tayamum. Dalilnya Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya fa'illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau Anda nggak mendapatkan air, tiba waktu sholat, Anda pengen sholat. Dan Anda sedang di mana posisinya? Nggak bisa menemukan air. Itu kan diposisikan salah satu di kendaraan. Maka silahkan tayamum. Apa tayamumnya? Bukan tanah, tapi debu. Debu itu pasti akan ditemukan dimanapun. Tapi yang menempel di tempat yang baik. Sa'idan thayyiba, menempel di tempat yang baik. Karena debu pun bisa menempel di mana saja. Debunya
Yang paling sunnah Ustadz, yang nampak tebu di knalpot diginiin. Enggak, jangan. Tempat yang kotor itu. Ya silahkan di jendela tempelkan begini, ya tempat kursi jok tempelkan begini, kemudian tepuk ya, atau tiup terlebih dahulu supaya yang kasarnya tidak langsung terserap atau menempel. Setelah itu tayamum, kalau memungkinkan sholatnya dengan sempurna di situ di kendaraan itu sambil duduk silahkan tunaikan. Ya bukan dalam posisi Anda punya aspek darurat yang lain. Darurat yang lain seperti misalnya apa? Sedang mengendarai kendaraannya. Atau kondisinya pakaian Anda kena najis yang belum bisa dibersihkan. Atau kondisi yang kedua, Anda memang temannya yang nyetir, tapi posisi kendaraannya tidak memungkinkan menunaikan sholat dengan sempurna, walaupun sambil duduk. Maka pada saat itu, ada rukhsah bagi Anda. Di mana sampainya di situ, disitulah ditunaikan sholat Anda. Paham? Jelas insya Allah? Baik. Jadi kalau bisa tunaikan di kendaraan, silahkan tunaikan di kendaraan. Kalau dalam fikih Asy-Syafi'i, ada tambahan. Di kendaraan itu ditunaikan sebagai takriman, ya, di tauqitis sholat. Sebagai penghormatan kepada tibanya waktu sholat. Begitu tiba lagi di tempat yang Anda tenang, Anda tunaikan lagi sholatnya untuk mengulang yang tadi. Itu di fikih Asy-Syafi'i. Tapi di jumhur yang lain, Anda tunaikan sudah sah sholatnya. Sah sholatnya karena sesuai dengan ketentuan dan hadis-hadis Nabi SAW. Mana yang paling utama dalam kondisi ini? Lihat ketentuannya. Kalau memang memungkinkan di kendaraan, yang paling utama tunaikan sholat di kendaraan. Karena hadis Nabi mengatakan, awas yang paling utama as-sholatu ala waktiha. Bertanya seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah ma'abar. Apa amalan yang paling bagus untuk saya kerjakan? Kata Nabi, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Orang lain bertanya, ya Rasulullah man abar. Apa amalan utama yang harus saya kerjakan? Kepada Nabi, kata Nabi, lihat, birrul walidain. Bakti kepada kedua ibu bapamu. Bakti pada kedua ibu bapamu. Umuka, ibumu. Ada pertanyaan, kenapa pertanyaannya sama, jawabannya beda? Karena yang pertama itu ke ibu bapaknya bagus, cuman ke sholatnya suka ditunda. Yang kedua, teman-teman sekalian, sholatnya bagus, kerjakan tepat pada waktunya, cuman ke ibu bapaknya kurang bagus. Maka perhatikan Nabi, dengan bimbingan dari Allah, satu pertanyaan jawabannya bisa beda. Ya, maka yang tadi itu jadi inspirasi untuk kita, kalau Anda di kendaraannya bisa menunaikan dengan baik, maka itu yang paling utama. Kalau tidak menunaikan tidak dengan sempurna, tidak ada kesempatan, maka saat tiba di tempat Anda istirahat, tunaikanlah di situ dengan sempurna. Jelas ya? Baik, ingat kaidahnya, ad-daruratu tubihul mahdharat. Hal yang darurat membolehkan yang dilarang. Bahkan yang halal itu bisa berubah jadi haram, yang haram bisa berubah jadi halal dalam kondisi yang sangat darurat. Ya, terutama yang haram itu langsung bisa naik status jadi yang halal untuk sementara, bukan seterusnya. Jelas? Baik. Contoh seperti Anda ke Cina misalnya dan seterusnya, ya ke daerah yang sangat pinggir tidak menemukan ayam, kambing yang halal, adanya babi misalnya. Ya, maka pada saat itu boleh Anda makan bagian dari daging babi itu. Ya, masak. Kemudian bukan cari kenyang, tapi cari untuk menutup rasa lapar. Sambil mencari lagi, kemudian hal-hal yang halal. Begitu Anda daging ayam, maka kemudian babi harus Anda tinggalkan dan beralih kepada makanan yang halal. Jelas? Bagaimana jika kita bertetangga dengan non-muslim, tetapi ia memelihara binatang yang membuat keluarga saya tidak nyaman, tetapi merasa tidak enak kalau menegur karena dia pecinta binatang. Datang pada RT setempat. Datang pada RW setempat. Ya sampaikan. Karena itu yang punya wewenang. Sederhana sebetulnya. Datangi, sampaikan. Ya, dan berakhlak dengan baik. Berakhlak dengan baik. Jelas ya? Ya, kalau misalnya menggonggong, ya taruhlah malam-malam menggonggong ya, menggonggong dan sebagainya. Nah, Anda bisa kemudian sampaikan. Kalau Anda tidak mampu menyampaikan dengan baik kepada tetangga, silakan lihat otoritasnya, sampaikan kepada RT atau RW, dan itu punya hak untuk memberikan teguran. Jelas sampai sini? Tapi kadang-kadang ada yang juga ingin memberikan pelajaran serupa, ya. Begitu menggonggong direkam suaranya dengan suara yang sangat kencang. Besok malamnya anjingnya diam, gonggong rekamannya diputar kencang. Begitu tentangannya datang, "Pak, berisik tahu." Ini kan suara anjing Bapak kemarin saya rekam lagi. Saya tinggal di apartemen yang bahkan jarang saling mengenal tetangga sebelah. Bagaimana dan adab apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini ya Ustadz? Ya kenalan. Selesai. Ketuk pintu rumahnya, ya antarkan makanan kepadanya, selesai. Bukankah hadis mengatakan jika Anda masak makanan baunya sampai ke tetangga Anda, bagi dia walaupun cuma pintar hafal kuahnya, ya kan? Masak makanan kalau ingin kenalan, ketuk pintunya, begitu dibuka, "Maaf Pak, Ibu, ini saya ada sedikit makanan, barangkali bisa mencicipi." "Oh iya, mohon maaf ya, selama ini kita belum kenalan." Kenalan. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Bukan setiap kenal harus sayang. Ibu kenal dengan suami tetangga, masa harus sayang?
tak kenal maka ta'aruf. Ya. Dalilnya Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, saya jadikan kalian laki-laki perempuan bertetangga, RT, RW, bahkan juga sukunya beda-beda. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya saling kenalan. Dengan kenalan itu saling membantu, wujudkan kebaikan. Yang paling mulia itu yang paling meningkat takwanya. Apa di antara mana takwa? Berbagi. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Orang yang berbagi itu sedang berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Kalau bertetangga saling berbagi. Wal kadhiminal ghaidha, jangan saling marah-marahan. Wal afina 'anin nas, kalau punya salah cepat saling memaafkan. Kalau ada yang seperti itu maka tempatnya diberikan surga seluas langit dan bumi. Orang yang hatinya lapang diberikan surga seluas lebih daripada lapangan. Ustadz, ana mau nanya. Taib, ana mau jawab. Mengenai sholat sunnah. Yang bagus sholat sunnah dikerjakan di masjid atau di rumah, lalu ke masjid. Misal, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baiknya di rumah atau di masjid. Teman-teman, ini yang paling penting. Silakan cek hadis-hadis Nabi SAW tentang 2 rakaat sebelum subuh ini. Nabi itu umumnya mengerjakan sholat sunnahnya selalu di rumah. Umumnya dikerjakan selalu di rumah. Ya, jelas ya? Baik. Nah, pertanyaannya belum selesai. Awas, belum selesai. Awas, hati-hati, hati-hati. Dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, awas, pelan-pelan. Maka diterangkan kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lihat hadisnya. Kenapa Nabi menunaikan salat sunnahnya di rumah? Kata beliau, idza kana baitu qariban minal masjid. Maksudnya adalah, rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid. Nempel ke masjid. Bahkan sekarang di area masjid. Maka jika rumah Anda kemudian dekat dengan area masjid, maka lebih baik tunaikan salat sunnahnya di rumah. Supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Banyak zikirnya, banyak pahalanya. Tempat di rumah yang sering digunakan sebagai zikir, tempat sujud, tempat sholat. Nanti tempat itu pertama akan sering didatangi oleh malaikat. Malaikat rahmat. Yaitu ada di Quran surah kedua 98 namanya Mikail. Datang dia. Yang kedua, tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa dia pernah dipakai ibadah oleh Anda. Jelas ya? Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid dan berniat menunaikan subuh di tempat yang jauh itu, maka Anda tunaikan pada saat itu sholat sunnahnya di masjid. Anda orang Kelapa Gading, ingin ikut kajian misalnya di Bekasi. Kajiannya subuh, sholat sunnahnya di sini. Sholat subuhnya di sana. Kapan nyampe-nya, Ferguson? Time. Ustaz dapat salam dari si Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang dituliskan di sahabat saya, orangnya orang baik, Masya Allah. Perhatian dengan kawan-kawannya dan Masya Allah, saya memposisikan beliau sebagai keluarga. Ya, ada teman yang sangat baik sekali. Ya, sampai pindah, sampai di Kanada, sampai apa ini, sangat perhatian. Kalau kami datang tuh sudahlah. Beliau yang pengen jemput, yang pengen macam-macam. Dan saya berdoa untuk kemuliaan beliau dan keluarganya. Bacaan ayat setelah Al-Fatihah. Waktu zuhur dan asar, apa ada petunjuknya? Kita baru subuh sekarang, antum sudah asar. Nanti tunggu pada saat zuhur dan asar kita akan lihat. Yang paling pasti, Nabi membaca dalam sholat asar dan sholat zuhur itu rata-rata 30-60 ayat dalam setiap rakaatnya. Ya, surat apa yang dibaca? Nanti saat masuk zuhur kita bahas sini. Ya. Sekarang masih subuh kita bahas. Saya selesaikan ini sedikit, kita berhenti sebentar lagi supaya ini bisa terjawab. Ustadz, saya mau bertanya, di depan rumah saya ada tetangga yang berjualan di warung. Tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergosip, bergunjing, dan mereka yang berkumpul di warung itu suka iri-irian ke keluarga saya dan suka ngomongi keluarga saya. Apakah saya dan keluarga dosa apabila menjauhi tetangga seperti itu? Teman-teman sekalian, gini. Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat ini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua, ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan, tuh langsung pindah pahalanya.
Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah, jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda. Setelah pulang dibicarakan, Ustaz Adi itu ya, begini, misal ya. Nah itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan saling awas hati-hati menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mait saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain, dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu. Supaya Allah bimbing dia, agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud. Sebut namanya. Jangan minta diteruskan. Ya Allah terima kasih engkau kirimkan pahala kepada saya lewat orang-orang yang gosip itu. Biarin aja ya Allah, terus aja mereka gosip ya Allah, tambahkan pahalanya ke saya, kurangi dosa-dosa saya ya Allah, biar diambil oleh mereka. Terus begitu lewat di depan mereka, dikasih tahu lagi, terima kasih ya gosipnya kemarin, dosa saya udah diambil sama kalian. Nambah dosa. Terus bikin status setelah itu, alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya, karena digosipkan oleh orang-orang dekat warung itu. Tunjuk lagi. Balik lagi pahalanya pada orang itu. Di malam-malam, tahajud, Anda berdoa, minta pada Allah, ya Allah, dia tetangga saya, ya Allah dia teman saya, kami saling melihat, kami saling bertetangga, jangan pisahkan kami di surga ya Allah. Ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah. Bimbing mereka supaya tidak memperlakukan dengan buruk. Bimbing mereka supaya tidak berbicara dengan buruk. Berdoa. Besoknya orang-orang menggosip itu perlakukan dengan baik. Anda kunjungi rumahnya, Anda antarkan buah-buahan. Anda antarkan makanan. Assalamualaikum Pak. Ini kadar Allah ada makanan. Ada buah-buahan baru beli, baru datang. Silahkan barangkali kita bisa menikmati sama-sama. Begitu Anda berikan itu demi Allah saya katakan. Kalau Anda niatkan dengan ikhlas sentuhannya ke jiwa akan tinggi. Dan besok lusa dia sendiri akan membela Anda dari keburukan. Begitu orang lain bicarakan, dia akan bertahan. Dia akan mempertahankan Anda. Gak benar kok. Gak benar seperti itu. Dia datang, dia baik, saling berbagi dan sebagainya. Jelas ya? Jadi itu prinsipnya. Balas keburukan dengan sifat yang lebih baik dibanding apa yang diberikan oleh orang lain. Ustadz, pada bagian salat yang mana yang paling utama kita gunakan untuk memanjatkan doa? Bolehkah berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab di dalam salat? Tadi saya sampaikan yang paling utama ada 4 posisi. Kalau posisi berdiri, itu sebetulnya doanya pilihan surat. Dipilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau itu Anda bisa bacakan. Kalau tidak, cari yang paling ringan. Ya, dalilnya apa? Banyak. Banyak dalilnya. Silahkan cari. Di masa Nabi banyak di hadis-hadis para sahabat itu mencari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal saja. Kalau Anda misal sedang akan mengawali pekerjaan supaya dibimbing, mudah, keluar dari kesulitan mudah, dilindungi, buka Quran surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81. Kalau Anda sedang mengandung misalnya kan ingin kandungan dijaga oleh Allah, lahir bayi yang baik, buka Quran surah ke-7 ayat 189. Kalau Anda baru melahirkan, misalnya kan ingin ASI-nya bagus, kemudian pembagian tugas suami istri baik, buka Quran surah kedua ayat 233. Kalau Anda misalnya teman-teman sakit, ya mohon kepada Allah minta disembuhkan dari penyakit, buka Quran surah ke-26 ayat 80, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau Anda kemudian misalnya minta keturunan kepada Allah, ya minta mohon seperti Nabi Zakaria, boleh buka Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, buka Quran surah ke-19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15. Ada semuanya, minta silahkan. Boleh. Minta. Nah, kalau tidak tahu baca ayat yang paling mudah. Ya kata Quran surah ke-73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Quran, minta. Tapi niatkan untuk kemudahan-kemudahan dalam aktivitas Anda, dalam hati minta. Apa dalilnya? Hadisnya sahih, hadis qudsi. Qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya bagi 2 salat itu antara aku dengan hambaku. Idza qala al-abdu, saya berikan rahasia ya, saya serius di sini. Jika hamba membaca kata Allah, lihat baik-baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allahu azza wa jalla. Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Idza qala al-abdu, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, kalau Allah azza wa jalla, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Idza qala al-abdu, jika hamba berkata dalam salatnya maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan, ini rahasianya dalam berdiri. Idza qala al-abdu, kalau seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu. Kami ini butuh permohonan ya Allah.
Kami punya permohonan, mohon kabulkan. Maka apa kata Allah? Qala Allahu azza wa jalla. Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai di sini, benar salatnya, masalah apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Masih berdiri. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Kalau Anda meminta sesuai kebutuhan, maka Allah akan kabulkan. Itulah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Beliau minta dalam berdiri. Di saat meminta kepada Allah dalam berdiri, langsung seketika dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat sudah ditunggu mau minta apa. Hadisnya qudsi. Dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi begitu Anda dalam Al-Fatihah itu serius. Rasakan Anda sedang berhadapan dengan Allah. Itu kuncinya ada di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Rasakan Anda sedang disaksikan. Rasakan Anda dijawab. Minta dengan baik. Begitu Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sertakan di hati. Begitu amin, Anda minta apa sertakan. Begitu Anda mengucapkan amin, idza wafaqa taminu taminal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kalimat amin itu bersamaan dengan aminnya malaikat, jadi begitu amin Anda mengaminkan, malaikat mengaminkan. Kalau bersamaan kalimat itu, Anda dapat bonus, dosa-dosa Anda diampuni pada saat itu. Doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Pertanyaan saya, dari sekian orang baca Al-Fatihah, berapa orang memanfaatkan jedanya untuk berdoa kepada Allah? Tuh. Padahal tiap hari kita salat. Berapa yang memanfaatkan jeda itu untuk berdoa? Imam berkata, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di hati Anda sertakan, ya Allah lapangkan pekerjaan saya. Ya Allah berikan kemuliaan pada orang tua saya. Amin. Selesai. Bersama dengan aminnya malaikat. Diampuni dosa Anda, dikabulkan permintaan Anda. Kalau Anda tahu ayat-ayat yang harus dibacakan, cari ayatnya, bacakan. Terutama dalam salat malam. Itu cepat dikabulkan. Cepat. Nah, posisi yang paling bagus setelah itu sujud. Sujud. Kalau Anda tahu doanya, yang pernah dibacakan Nabi, silakan bacakan. Ada nanti doa-doa, maaf ya, pengobat rasa gelisah, doa kelancaran rezeki ada. Tapi kalau Anda tidak tahu doanya, cukup mohonkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Ini yang saya pilih, karena diikat dengan kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat Abi salat. Persis seperti melihat aku salat. Sedangkan Nabi belum pernah salat pakai bahasa Indonesia.